uh, pengembara yang ditemani malaikat. Sang pengembara berangkat mengunjungi saudaranya di perkampungan. Jarak tempuhnya cukup jauh. Perjalanan harus melewati bukit-bukit tanpa disadarinya. Allah mengirimkan malaikat berbentuk manusia untuk menemaninya. Sesampai di pintu gerbang perkampungan, malaikat bertanya, "Hendak kemana?" Mengunjungi saudaraku di perkampungan ini, jawabnya. "Adakah utang budinya sehingga engkau jauh-jauh datang mengunjunginya?" tanya malaikat. "Tidak, bukan karena utang budi, bukan juga karena yang lain. Saya mencintainya karena Allah. Karena itu saja," jawabnya. "Aku adalah malaikat Allah yang Maha Pengasih. Sungguh Allah mencintaimu, sebab cintamu kepada kawanmu karena Allah," ujar sang malaikat. Hikmahnya, akbar Adam, ternyata Allah mencintai orang-orang yang bersahabat karena Allah. Karena itu carilah teman-teman yang soleh dan bersahabatlah kalian karena Allah. Sebab dengan begitu kita akan banyak mempunyai teman dan Allah pun mencintai kita. Oke? Terus habis itu Syekh yang selamat dari tenggelam. Suatu ketika Syekh Al-Bazzaz naik haji dan berada di sekitar Masjid Haram di Makkah. Tiba-tiba ia merasa sangat lapar, tapi tak mendapatkan makanan untuk mengganjal perutnya. Ia terus mencari, namun lagi-lagi tak mendapatkan apa-apa. Ia hanya menemukan sebuah kantong sutra. Ia lalu membawanya ke rumah. Saat dibuka, subhanallah, isinya kalung permata cantik yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ia buru-buru mengikatnya kembali dan meneruskan mencari makan. Saat mencari makan, ia tiba-tiba mendengar seorang tua berteriak-teriak dari kejauhan. "Siapa yang menemukan kantong sutra akan diberi hadiah 500 dirham emas," katanya. "Sekarang aku sangat lapar. Apakah aku harus mencuri kalung permata ini dan mengembalikan kantongnya saja?" "Tidak, aku harus mengembalikan kepada orang tua itu," ujar Syekh Al-Bazzaz dalam hati. "Wahai bapak, kemarilah, ayo ke rumahku," ajak Syekh Al-Bazzaz. "Aku kehilangan kantong sutra, ciri-cirinya ini dan itu." "Inilah kantong sutra itu, ambillah. Ini uang 500 dirham emas hadiah untukmu. Aku tidak akan menerimanya dan ia tidak akan meminta balasan darimu sedikit pun." "Sudahlah, tidak apa-apa. Ambillah ini sebagai hadiah," orang tua itu sedikit memaksa. "Demi Allah, aku tidak akan menerimanya. Aku hanya mengharapkan pahala dari Allah saja," balas Syekh Al-Bazzaz. Orang itu segera pergi. Dia pulang ke kampungnya setelah musim haji selesai. Beberapa hari setelah itu, Syekh Al-Bazzaz pun hendak pulang kampung dengan menaiki perahu. Dalam perjalanan pulang, ombak bergulung sangat besar. Angin berhembus kencang sekali. Perahu yang ia tumpangi pecah dan akhirnya tenggelam. Semua penampung terlempar ke laut beserta semua barang yang diangkut dalam perahu. Namun Syekh Al-Bazzaz selamat. Ia terus berpegangan pada pecahan kayu perahu. Ia terapung beberapa hari di atas laut, hingga ia terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu terdapat warga tidak bisa membaca dan menulis. Ia memasuki masjid, lalu mengambil Al-Quran dan membacanya. Orang-orang pun melihatnya dan berkumpul di sekelilingnya.
"Tolong ajarkan kami membaca Al-Quran," kata mereka satu persatu. Syekh Al-Bazaz mengajarkan mereka satu persatu sampai pintar. Di pulau kami ini ada seorang gadis yatim. Dia mempunyai kalung permata. Kami ingin menikahkanmu dengannya, ujar seorang bapak. "Tidak, aku harus melanjutkan perjalanan lagi ke kampungku," balas Syekh Al-Bazaz. "Engkau harus menikah dengannya agar bisa tinggal di kampung ini dan mengajar kami." Akhirnya ia menerima tawaran itu. Pada hari pernikahan, ketika gadis itu berada di hadapnya, tampak olehnya kalung permata melingkar di leher seorang gadis. Dia terus memandang dan memandang kalung itu. "Wahai Syekh, engkau telah mengecewakan hati gadis ini. Engkau hanya melihat kalungnya," ujar seorang kerabat. "Aku dan kalung itu punya cerita sendiri." Ia pun menceritakan apa yang terjadi dahulu. Setelah mendengarkan cerita Syekh Al-Bazaz, mereka bertakbir. "Ada apa dengan kalian? Mengapa kalian tiba-tiba bertakbir dan bertahlil?" Orang tua yang dahulu kehilangan kalung itu adalah ayah gadis yatim ini. Selama perjalanan pulang dari naik haji, ia tidak henti-hentinya berdoa, "Ya Allah, ia tidak pernah bertemu dengan seorang muslim sebaik laki-laki yang telah menemukan kalung permataku. Ya Allah, pertemukan aku dengannya agar ku nikahkan putriku dengannya." Dan sekarang doa itu terkabulkan. Jadi hikmahnya, akbar Adam, Allah akan membalas yang terbaik dari apa yang kita sudah berikan. Lihatlah cerita di atas. Syekh tidak mau menerima imbalan apa-apa dari orang tua yang kehilangan kalung permata itu. Dia hanya mengharapkan ridha Allah sebagai balasannya. Syekh selamat dan tidak tenggelam. Setelah itu ia menikah dengan putrinya dan mendapatkan kembali kalung perhiasan itu.